Halo guys, kembali lagi dengan saya Yusika Rosalinda dengan YouTube channel Yusika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 biodata singkat sastrawan Indonesia dan juga hasil karya yang telah diciptakan ataupun ditulis oleh sastrawan tersebut. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama ada Agustinus Wibowo. Agustinus Wibowo adalah seorang sastrawan, penyair, dan pelukis Indonesia dari etnis Sunda yang lahir di Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 8 Agustus 1981. Beliau anak sulung dari pasangan Chandra Wibowo dan Widiawati. Usai belajar di SMA 2 Lumajang, Agus meneruskan kuliah di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Ia hanya melalui 1 semester di ITS. Ia memutuskan pindah kuliah ke Fakultas Komputer Universitas Tsinghua Beijing, Cina. Tahun 2005, Agustinus memulai petualangan keliling Asia melalui darat. Berawal tanggal 31 Juli 2005 dari Cina, kemudian melintasi negara-negara Asia Selatan dan Asia Tengah, hingga menetap sebagai jurnalis foto di Afghanistan selama 3 tahun. Buku pertamanya adalah Selimut Debu, Impian dan Kebanggaan dari Negeri Perang Afghanistan pada tahun 2010, disusul dengan Garis Batas Perjalanan di Negeri-Negeri Asia Tengah tahun 2011. Buku ketiganya Titik Nol, Sebuah Makna Perjalanan 2013 adalah sebuah catatan perjalanan dengan gaya penulisan yang orisinal dipadukan dengan memoir. Telah diterbitkan dalam versi bahasa Inggris sebagai Ground Zero, When the Journey Takes You Home tahun 2015. Yang kedua ada Asep Zamzam Nur. Nama lengkapnya ialah Muhammad Zamzam Nur Ilyas, adalah anak sulung dari Ki Haji Ilyas. Dia dilahirkan di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 28 Februari 1960. Penyair yang berasal dari etnis Sunda ini dibesarkan dalam lingkungan kehidupan pesantren, memiliki latar belakang pendidikan yang cukup beragam. Pendidikan yang pernah dilaluinya antara lain adalah Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, SMA di Jakarta tamat 1980, menjadi santri di Pondok Pesantren Asyafiyah Jakarta, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB tamat 1987, serta Università Italiana per Stranieri Perugia, Italia tahun 1991 sampai 1993. Sebelum berkuliah di ITB, ia pernah tercatat sebagai mahasiswa STSRI Asri Yogyakarta jurusan seni lukis, tetapi mengundurkan diri. Sejumlah sajaknya telah diterbitkan dalam bentuk kumpulan sajak, yaitu Tamparlah Mukaku 1982, Aku Kini Doa 1986, Kasidah Sunyi 1989, Dari Kota Hujan 1996, Di Luar Kata 1996, Di Atas Umbira 1999, serta Daiyah Matopoe 1993, kumpulan sajak dalam bahasa Sunda. Sebagian puisinya sudah dikumpulkan antara lain dalam Di Luar Kata, Pustaka Firdaus 1996, Di Atas Umbria Indonesia Tera 1999, Dongeng dari Negeri Sembako Aksara Indonesia 2001, Jalan Menuju Rumahmu Grand Sindo 2004, Menjadi Penyair Lagi Pustaka Azan 2007, serta kumpulan puisi Sunda Daiyah Matopoe Geger Sunten 1993 yang menjadi nominator hadiah Rensengge 1994. Yang ketiga ada Narudin Pituin, lahir pada tanggal 15 Oktober 1982. Beliau adalah seorang sastrawan, penerjemah, dan kritikus sastra berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal melalui karyanya berupa puisi, prosa, terjemahan, esai, teori sastra, dan kritik sastra. Dia ahli posemiotika, pengajar, pembeda buku, dan pembicara seminar bahasa dan sastra tingkat nasional dan internasional. Adapun hasil karyanya yaitu buku kumpulan cerpen berjudul Kuntilanak Mondro tahun 2024, buku novel berjudul Sang Nabi Al-Mughaffi tahun 2022, buku teori sastra berjudul Sintese Semiotik Teori dan Praktik tahun 2023, buku kumpulan esai dan kritik sastra berjudul Sastra Indonesia dalam Sastra Dunia tahun 2023, buku kumpulan esai dan kritik sastra berjudul Kata, Makna, dan Komunikasi tahun 2019, buku teori sastra berjudul Epistemophilia, Dialektika Teori Sastra Kontemporer tahun 2020, buku puisi berjudul Di Atas Tirai-Tirai Berlompatan tahun 2017. Yang keempat ada Suparto Berata.
Beliau terkenal sebagai penulis novel, cerita pendek, drama, penulis artikel, cerita anak, dan pernah menulis cerita silat. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur tanggal 27 Februari 1932. Orang tuanya berasal dari Surakarta, ayahnya bernama Raden Suratman Bratanaya dan ibunya bernama Raden Ajeng Jembawati. Dia menikah dengan Rara Aryati pada tanggal 22 Mei 1962. Dari perkawinannya itu, mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Tatik Merapi Brata, Teratai Alimutias, Nyo Semeru Brata, dan Tengno Singgalang Brata. Sastrawan ini terhitung produktif menerbitkan buku fiksi berbahasa Jawa. Pada awalnya dia menulis fiksi dengan bahasa Indonesia yang dimuat di majalah Garuda pada tanggal 25 Oktober 1553 dengan cerpen Miss Rika di Angkasa. Novel dan kumpulan cerpen Jawa yang pernah ditulisnya yaitu Kadarukan Ing Kidul Dringu, CV Aryati Surabaya 1965, Tretes Tringrim, CV Aryati Surabaya 1965, Asmarani, PT Bina Ilmu Surabaya 1983 menggunakan nama samaran Penny. Pawestri Telu, PT Bina Ilmu Surabaya 1983 menggunakan nama samaran Penny. Celurit Bata Putih, CV Gemas Solo 1967, Nyawa 28 dimuat bersambung Jawa Bay 1967 menggunakan nama samaran Eling Jatmiko. Dan yang terakhir ada Makmur Hendrik. Beliau lahir pada tanggal 7 Juni 1947 di Bulu Cina, Siak Hulu, Kampar, Riau. Beliau adalah seorang penulis cerita dan wartawan Indonesia. Saat ini ia berprofesi sebagai wartawan di Pekanbaru dan guru besar perguruan pencaksilat 4 Banding Budi. Sewaktu menjadi pelajar, Makmur rajin menulis cerita. Dia memenangkan sayembara penulis cerpen pada tahun 1965 yang diadakan oleh Korem Samburut di Bukit Tinggi. Pada tahun 1980-an, ia memenangkan beberapa kali sayembara penulisan cerpen tingkat nasional. Salah satu diantaranya adalah cerpen berjudul Siul 1984. Beberapa cerpen yang menang dalam sayembara tingkat nasional ada pula yang dijadikan film, yaitu Buah Hati Mama, Melintas Badai, Luka di Atas Luka, dan Yang Kukuh Yang Runtuh. Buku-buku cerita Makmur Hendrik memiliki daya tarik tersendiri bagi pembacanya. Adapun hasil karyanya yaitu Melintas Badai 1983, Terjebak di Perut Bumi 1984, Di Langit Ada Saksi 1986, Tikam Samurai Si Bungsu 12 jilid, Si Giring-Giring Perak 7 jilid, Jangan Menangis Mama, Palimo Agam, Intan Suri, Romusa, Sake tahun 2010, 50 tahun Fauzi Bahar Mengabdi dalam Guncangan Bencana, Biografi 2013, dan yang terakhir Mata Rantai yang Hilang 60 tahun Provinsi Riau.